Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Agustin dengan NIM 1242080023. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan kimia semester 4 dari kelas 4B UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Lingkungan yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Cucu Zainab Subarkah MPD dan Ibu Riri Aisyah MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai daur biogeokimia menjaga stabilitas ekosistem dengan fokus utama pada analisis siklus nitrogen dan siklus karbon, serta bagaimana dampak aktivitas manusia terhadap keseimbangan kedua siklus tersebut di lingkungan kita. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasannya. Nah, untuk pertama-tama, tentu kita harus memahami dulu apa itu daur biogeokimia. Di sini secara istilah dijelaskan ini adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik atau makhluk hidup yang kemudian itu akan kembali lagi ke lingkungan abiotik seperti tanah, air, dan udara. Nah, mengapa siklus ini sangat penting? Tentu karena tujuan utamanya adalah untuk mengatur keseimbangan ekosistem. Dengan adanya siklus ini, Allah memastikan ketersediaan nutrisi esensial seperti nitrogen dan karbon yang selalu tersedia secara berkelanjutan bagi kehidupan. Dalam prosesnya, ada 4 komponen utama yang terlibat atau yang kita sebut sebagai sfer bumi, yaitu ada atmosfer atau lapisan udara, hidrosfer di perairan, litosfer pada batuan dan tanah, serta biosfer yang mencakup seluruh organisme hidup di dalamnya. Selanjutnya, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa daur biogeokimia tidak terjadi di satu tempat saja, melainkan melibatkan interaksi antara 4 komponen utama lingkungan atau yang kita sebut dengan sfer bumi. Pertama, di sini ada atmosfer atau udara. Di sini atmosfer itu berfungsi sebagai reservoir atau tempat penyimpanan utama gas-gas seperti nitrogen dan karbon dioksida. Atmosfer juga menjadi media transportasi bagi unsur-unsur ini untuk berpindah melalui bantuan angin. Kedua, hidrosfer atau air. Air adalah pelarut universal. Di dalam siklus, hidrosfer berperan mengangkut unsur-unsur terlarut dan menghubungkan ekosistem daratan dengan ekosistem perairan. Ketiga, litosfer yang meliputi tanah dan batuan. Litosfer adalah sumber utama bagi unsur-unsur non-gas. Nah, melalui proses pelapukan batuan, mineral-mineral penting dilepaskan ke tanah untuk kemudian digunakan oleh makhluk hidup. Dan terakhir adalah biosfer, yaitu kita semua sebagai makhluk hidup. Biosfer berperan sebagai pengolah unsur. Tumbuhan menyerap nutrisi dari tanah dan udara, sementara hewan memindahkan unsur-unsur tersebut melalui rantai makanan. Nah, keempat komponen ini saling terhubung secara terus-menerus untuk menjaga aliran materi di bumi tetap stabil. Oke, kita masuk ke daur yang pertama, yaitu daur nitrogen. Nah, jadi unsur nitrogen itu merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan. Kenapa? Ya tentu karena nitrogen itu merupakan komponen pembentuk protein dan juga asam nukleat. Kita tahu sendiri gitu ya bahwasanya protein itu tuh penting banget bagi makhluk hidup. Misalnya nih kalau di tubuh manusia, maka protein itu akan digunakan untuk membentuk komponen sel, enzim, hormon, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga untuk makhluk hidup lainnya. Nah, sehingga nitrogen ini tuh penting banget karena tadi nitrogen itu yang menyusun protein gitu. Nah, tapi tidak semua organisme atau sebagian besar organisme itu tidak bisa memanfaatkan protein, tidak bisa memanfaatkan nitrogen secara langsung dari udara. Jadi sumber utama nitrogen itu kan dalam bentuk N2 yang ada di udara gitu ya. Tapi sebagian besar organisme itu tidak bisa mengikat langsung nitrogen kayak gitu. Nah, tapi ada bakteri yang bisa mengikat nitrogen langsung dari udara secara biologi maupun elektrokimia.
Nah, contohnya itu adalah ada bakteri Rhizobium dan Azotobacter. Jadi kedua bakteri ini itu tuh bisa mengikat langsung nitrogen yang ada di udara. Lalu bedanya apa gitu ya? Nah, kalau Rhizobium ini tuh dia bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan. Jadi si Rhizobiumnya itu merupakan bakteri yang simbiotik yang bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen. Jadi ini tuh simbiosis mutualisme, teman-teman. Nah, sedangkan kalau Azotobacter itu tuh tidak perlu bersimbiosis. Jadi bakteri Azotobacter itu dia bisa langsung mengikat nitrogen dari udara gitu. Nah, tentu selain itu juga ada alga biru yang bisa mengikat nitrogen secara langsung ya, yaitu ada Nostoc dan juga Anabaena. Nah, nanti si nitrogen tersebut tuh akan diubah menjadi nitrat. Nah, nitratnya inilah yang akan diserap oleh tumbuhan. Jadi nanti tuh tumbuhan menyerap nitratnya nanti digunakan oleh tumbuhan dan disimpan oleh tumbuhan tentu untuk membentuk protein. Berarti jadi protein nabati. Nah, kalau misalnya herbivore nih, misalnya kan di sini ada domba yang makan tumbuhan, maka domba ini kan yang akan mendapatkan protein nabatinya. Nah, protein nabatinya nanti dirubah menjadi protein hewani. Nah, ketika hewan dan tumbuhan mati, nanti tuh kembali lagi nanti jadi sisa organisme yang mengandung asam amino. Kan ada kan dari protein hewani tadi ataupun nabati gitu ya. Nah, oleh bakteri atau oleh pengurai, ada bakteri atau jamur ya. Asam amino tadi itu akan kembali lagi diubah menjadi amonium atau NH4. Nah, proses ini itu namanya amonifikasi. Jadi, dari asam amino itu diubah menjadi amonium. Nah, bakterinya namanya bakteri Bacillus subtilis. Lalu nanti akan dioksidasi oleh bakteri nitrit yaitu Nitrosomonas atau bisa juga Nitrosococcus menjadi nitrit. Jadi dari amonium jadi nitrit atau N2-min. Nitrit lalu dioksidasi kembali oleh bakteri nitrat, contohnya Nitrobacter menjadi nitrat ya. Proses ini tuh namanya nitrifikasi, yang dibagi menjadi dua ya, berarti ada nitritasi yaitu pengubahan amonium menjadi nitrit, dan ada nitratasi yaitu pengubahan nitrit menjadi nitrat. Nitrat inilah gitu yang nanti kemudian akan diserap oleh tumbuhan yang tadi gitu ya. Jadi diserap oleh tumbuhan dan akan diasimilasi menjadi protein nabati. Nah, kalau misalnya nih tumbuhan ini dimakan oleh herbivore, maka protein nabatinya itu akan diubah menjadi protein hewani di dalam tubuh herbivoranya gitu. Nah, kalau misalnya kita makan hewan dan juga tumbuhan, maka nanti kita akan mendapatkan protein dan juga mendapatkan nitrogen kembali. Nanti kalau misalnya kita mati, kembali lagi lah diuraikan di dalam tanah yang menjadi nitrogen. Nah, nitrat ini nanti tidak semuanya akan diserap oleh tumbuhan. Sebagian akan dikembalikan lagi ke udara atau dikembalikan lagi menjadi nitrogen oleh bakteri denitrifikasi, namanya Pseudomonas. Nah, sedangkan pengikatan nitrogen di udara secara elektrokimia, kalau ini kan tadi biologi ya, karena menggunakan bakteri. Nah, pengikatan nitrogen di udara secara elektrokimia itu tuh memerlukan energi dari halilintar. Jadi nanti nitrogen itu akan berikatan dengan oksigen dengan bantuan halilintar sehingga terbentuklah nitrogen dioksida atau NO2, di mana nitrogen dioksida ini kemudian akan bereaksi dengan air membentuk nitrat dan akan kembali diserap oleh akar tumbuhan. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah memahami proses alaminya, kita juga harus menyadari gitu ya bahwasanya aktivitas manusia itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas siklus nitrogen ini. Nah, adapun aktivitas utama yang sering kita jumpai adalah penggunaan pupuk nitrogen sintetik seperti urea secara masif di sektor pertanian. Selain itu, emisi dari pembakaran bahan bakar fosil juga melepaskan oksida nitrogen atau NOx ke atmosfer. Nah, dampaknya juga sangat serius gitu ya bagi lingkungan. Bisa teman-teman lihat gitu pada gambar di slide ini, terjadi fenomena eutrofikasi. Ini adalah kondisi di mana akumulasi nitrat berlebih di perairan menyebabkan ledakan populasi alga atau alga bloom. Hal ini tuh mengakibatkan penurunan drastis kadar oksigen atau O2 dalam air yang mengancam kehidupan biota air.
Selain itu, nitrogen oksida juga dia di atmosfer itu dapat bereaksi membentuk asam nitrat atau HNO3 yang menjadi salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Nah, sebagai solusinya, kita perlu mulai beralih ke penggunaan pupuk organik dan menerapkan sistem drainase lahan pertanian yang lebih baik untuk meminimalisir pencemaran nitrat ke lingkungan. Kita masuk ke daur yang kedua, yaitu daur karbon, di mana unsur karbon itu terdapat di atmosfer dalam bentuk karbon anorganik, yaitu CO2. Nah, CO2 ini tuh bisa bertambah jumlahnya dari proses pembakaran bahan bakar fosil, misalnya dari asap pabrik ataupun asap kendaraan. Jadi, asap-asap tersebut itu tuh dapat menyebabkan bertambahnya jumlah gas karbon dioksida di udara. Nah, selain dari proses pembakaran, CO2 ini juga bisa bertambah jumlahnya dari proses pernapasan. Jadi saat manusia ataupun hewan bernafas, tumbuhan juga sama ya teman-teman, dia bernafas, nah itu tuh akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang akan kemudian akan dimanfaatkan gitu oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis ini tuh akan mengubah karbon anorganik yaitu CO2 menjadi karbon organik yaitu glukosa. Nah, glukosa ini nanti yang akan disimpan oleh tumbuhan. Nah, ketika kita memakan tumbuhan atau hewan ini juga ya, dia itu memakan tumbuhan juga gitu ya. Jadi, organik tersebut itu akan tersimpan di dalam tubuh dari makhluk hidup. Jadi, tumbuhan ataupun hewan dan juga manusia akan menyimpan karbon organik di dalam tubuhnya. Nah, lalu karbon tersebut akan digunakan kembali untuk respirasi. Lalu, fotosintesis selain menghasilkan karbon organik juga menghasilkan gas oksigen yang nantinya itu akan digunakan kembali gitu ya untuk berrespirasi. Jadi proses respirasi itu kan mengubah glukosa ya, berarti karbon organiknya digunakan lagi itu untuk berrespirasi yang menghasilkan CO2 gitu ya. Kemudian ketika organismenya mati, jadi ketika hewan dan juga tumbuhan mati gitu ya, sisa organisme dan atau fosil itu akan mengalami proses dekomposisi atau penguraian. Nah, proses penguraian ini gitu yang akan menghasilkan gas karbon dioksida juga. Lalu karbon organik yang ada dalam tubuh makhluk hidup itu tadi akan kembali lagi diuraikan di dalam tanah. Nah, sebagian bahan organik itu akan sulit terurai dan ada yang berubah menjadi minyak bumi ataupun batu bara. Sehingga ini tuh nanti disebut sebagai bahan bakar fosil. Nah, pembakaran dari bahan bakar fosil tersebut nanti itu akan kembali lagi digunakan untuk proses industri dan juga untuk kendaraan ya. Dan kembali lagi gitu ya, prosesnya pembakaran tersebut tuh akan menghasilkan lagi karbon dioksida atau CO2 tadi. Nah, jadi kenapa disebut daur atau siklus? Karena ya berputar gitu, jadi balik lagi ke atas kayak gitu. Setelah kita membahas siklus nitrogen, sekarang akan melihat bagaimana aktivitas manusia sangat mempengaruhi siklus karbon di bumi kita gitu ya teman-teman. Bisa kita lihat gitu ya pada visual di slide ini, terdapat perbedaan yang sangat besar antara ekosistem alami dengan kondisi saat ini. Nah, aktivitas utama manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi atau penebangan hutan secara liar itu telah menyebabkan ketidakseimbangan yang nyata gitu ya. Nah, tentu hal ini juga akan menimbulkan beberapa dampak lingkungan yang sangat serius gitu ya teman-teman. Yang pertama itu ada efek rumah kaca, di mana terjadi penumpukan gas karbon dioksida atau CO2 yang luar biasa di atmosfer, yang kemudian itu memerangkap panas matahari. Lalu yang kedua itu ada pemanasan global, di mana penumpukan panas tersebut itu memicu peningkatan suhu rata-rata bumi secara ekstrim gitu ya. Lalu yang ketiga ada asidifikasi laut, di mana tidak hanya di udara, laut kita pun ikut menyerap kelebihan karbon dioksida atau CO2 yang menurunkan derajat keasaman atau pH air laut, sehingga merusak terumbu karang dan ekosistem di dalamnya. Namun, tentu ada solusi yang bisa kita upayakan.
kita perlu melakukan transisi ke energi terbarukan gitu ya, seperti tenaga surya dan angin. Nah, melakukan reforestasi atau penghijauan kembali gitu ya teman-teman, serta secara tegas mengurangi emisi karbon dari sektor industri. Demikianlah pemaparan saya mengenai daur biogeokimia, khususnya pada siklus nitrogen dan juga karbon. Dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan gitu ya bahwasanya keseimbangan unsur-unsur kimia di alam itu sangat bergantung pada interaksi yang harmonis antara komponen biotik, abiotik, dan tentu saja tanggung jawab kita sebagai manusia dalam menjaga lingkungan ya teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan ini tuh dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menjaga stabilitas ekosistem bumi. Nah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen Dr. Cucu Zainab Subarka MPD dan Ibu Riri Aisyah MPD atas bimbingannya dalam mata kuliah kimia lingkungan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya Dwi Agustin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.